glow. I know the greatest of all time, it ain't Michael Jordan. If I say the real go, it will leave your mouth open. The real go ain't a go. Oke. So asik. Balik lagi di sebelum menjadi pejabat podcast. Kita masuk ke episode 9. Oh 9. 9, nggak kerasa. Nggak kerasa ya. 9 minggu aja. Kerasa sih sebenarnya. Kerasa ya. Udah habis berapa juta ongkosnya, Serjen? 5 juta. 5 juta. 5 juta dolar ya. Ya, terima kasih banyak buat yang udah nonton di episode sebelumnya di tema kita tentang good looking ya. Good looking. Kemarin juga ada yang komen Pak. Ya, Iya. Alexander Zinchenko. Zinchenko. Back kiri Arsenal. Ya, mantan pemain Dia Manchester City. masih masukkan apa tuh? Dia pengen tema apa itu ya? Orang kaya makin kaya, orang miskin makin Bacot. miskin. Enggak bercanda. Nanti itu dibahas Pak itu ya. Ya, Berikutnya. kalau misalkan ada Bahan dan peristiwa yang relate lah. ya, dan emang kita juga tertarik gitu. Tertarik gitu. Karena kebetulan kita belum peduli sama pendapat Anda. Enggak Iya, bercanda. Serjen pendiam banget. Pendiam banget gara-gara survei ini. Ini, iya, setelah Ketemu ikut cewek. Tadi survei, kan dia bilang ketemu cewek cantik, Pak. setelah ikut Mungkin. survei itu Serjen berubah loh. Berubah. Secara fashion pun berubah. Celana juga kotak-kotak ya. Kotak-kotak. So asik gitu. Oke, Jan, kita bahas apa minggu ini? Hijrah. Wah, kenapa tuh? Hijrah. Ya. Ngapain? Ya nggak tahu. Kita bahas aja hijrah. Katanya orang hijrah itu baru tapi nyebelin gitu kan. Ya, Ada yang nyebelin gitu. Itu Sebagian, yang mau kita komenin ya. sebagian. Itu oknum maksudnya. Wow. Oknum sih. Masa balik lagi ke episode lama ini. Tapi kenapa kita bahas hijrah? Karena kita barangkali tertarik untuk hijrah. Di kemudian hari. Subhanallah. Emang hijrah itu apa sih? Hijrah itu Secara definisi. ini dari gua pribadi aja. Iya, iyalah. Kita nggak memaksakan Anda untuk Untuk mengutip Al-Quran dan sebagainya. mengutip Quran Terserah. juga nggak apa-apa. Hijrah itu berbalik kepada fitrah agama Islam. Jasa. Secara Sesuai definisi. dengan aturan tata perilaku dan lain sebagainya, ya kembalikan lagi kepada fitrah Islam lah, intinya gitulah. Contohnya? Nikah dini, Jadi Kenapa nikah nih, muda. poligami, Nikah muda. Itu hijrah itu. hijrah. Fenomenanya sih begitu Pak. Fenomena. Tapi emang irisannya hijrah tuh nikah muda sama poligami Iya, biasanya. Ya, itu isinya ya. Iya. iya, Jangan iya aja. Iya enggak. iya ini aja. Tapi sebelum masuk ke hijrah, temen lu ada nggak sih Pak yang hijrah atau lu pernah hijrah? By the way, gue sendiri pernah ngerasain. Oh, pengalaman pribadi ya. Ya, betul. Gimana tuh? Diceritain dong, kita belum tahu. Gimana, Jan? Ceritain gak nih? Ceritain biar pendengar tahu. Enggak, tapi kita harus apa? Harus jelas dulu kita ngapain bahas ini. Kita. Kita Tadi kan udah dijawab. dari lu sendiri. Ya Ngapain kita bahas ini? barangkali ketika kita membahas sesuatu hal yang seperti ini, salah satunya adalah hijrah, kita mau ke arah hijrah gitu, mau hijrah. Nah, betul. Iya. Misalkan abis ini kemudian Abis podcast ini gitu. Iya. abis podcast ini 5 menit kemudian Bang Sul hijrah, paginya langsung nikah gitu kan. Iya. Jadi begitu. Kalau lu baik, Ya kurang lebih sama kayak Berhadi. templas banget jawabannya. Gak lebih. Ya kalau gua sih sebenarnya ya tadi itu ya. Oh. Soal masalah kalau misalkan baru hijrah jangan nyebelin kata Sekjen. Nah, terus emang nyebelinnya gimana tuh? Nyebelinnya itu adalah Sebelum gua cerita, ya nyebelinnya gimana? iya, salah satu hal yang menyebelin dari orang-orang yang hijrah itu biasanya update status setiap hari terkait agama Islam. Subhanallah. Ngirim lu ayat-ayat ya, Iya. Potongan-potongan hadis, potong-potongan ayat, terus di tag di Instagram. bisa jadi seperti itu. Emang itu salah? Nggak salah. Nggak salah sih. Yang salah adalah mereka. Cuma kalau tiap hari nyepam juga Pak. Salah itu salah. Kan itu untuk kebaikan. Enggak, Gimana kan- sih, Bay? Enggak masih dipojokin. Enggak gini misalkan ada kerjaan di HP terus ketumpuk sama notif dia, nanti kerjaan saya gimana Pak?
Ya, Dia kan snap kan nggak snap. dapat Snap notif doang. kita. Ada Snap, dong, tinggal ada. lu bisukan aja. Bisa ya? Bisa. Ya udah saya blok aja deh. Nah, blok sekalian. Kalau gue yang paling nyebelin adalah ketika dia sudah hijrah. Nah ini memaksakan kita untuk hijrah gitu. Ikut ke bagian mereka. Iya, salah satunya adalah ayo ikut pengajian ini, Ya. harus cingkrang. Emang Oh, iya. emang iya. Iya, biasanya Sebagian. Sebagian. oknum. Oh, udah kan baik lagi. Oknum. Tapi balik lagi Pak tadi kan kita udah tahu tuh alasan-alasannya kan. Cuma secara pengalaman. Tadi kan Anda bilang ada pengalaman pribadi tuh. Ya. Ya kebetulan emang gua pernah hijrah ya teman-teman. Itu tahun 2016. Gua hijrah Lulus SMA lah ya. ya lulus SMA dan alasannya itu karena pacar gue juga hijrah. Dia yang ngajak apa lu pengenan sendiri Pak? Ya dia meminta kita break karena Berarti dia ya. mau hijrah. Oh gitu. Dan otomatis gue juga hijrah dong untuk sama-sama merajut asmara yang syariah. Sambung ayat ya. Ar-Rahman. Ya akhirnya gue hijrah lah tahun 2016 dan ya mengejutkan sekali sebenarnya karena akhirnya gue tergabung dalam kelompok ya, Iya. kelompok hijrah. Radikal. Enggak. Jangan, jangan main radikal aja Muldoko. Irisan sebelum ke situ kita Sabar, irisan kamu udah sabar. Kita main sampingan Ini dulu. radikal-radikal. Kita main sampingan dulu. Kalau sabung ayam kita main sampingan dulu. Jangan langsung. Ah. Jangan langsung ke tengah. Dibabruk nanti Nah, bro. pakai Pak bal- Muldoko kaget ini. Iya. TNI udah nyiapin M24 tuh dia. Tapi emang kalau hijrah itu radikal ya? Enggak juga sih. enggak juga kan. Tergantung Iya kali. tergantung gimana orangnya aja. Wah, susah Kalau sih kalau gitu. kalau definisi dia hijrah itu jadi radikal ya nggak apa-apa. Cuma resikonya Anda di penjara aja Iya. udah. Gitu. radikal. Iya. Siapa yang menjara? Pemerintah kan memberantas radikal. Oh gitu. Iya, Muldoko bilang tahun-tahun pemilu yang akan datang radikalisme Banyak orang mungkin radikal ya? akan bermunculan di tahun 2024 itu. Cuma kan gak jelas radikalnya ini Iya. definisinya apa? Iya. Nggak jelas. Definisi pemerintah apa definisi yang sebenarnya? Hmm. Cuma kan definisi pemerintah radikal ini berarti yang tidak sepaham dengan Pancasila. pemerintah Iya. Dan Pancasila. itu dan bisa. Pancasila itu disebut radikal. Salah satunya kan kalau pemerintah itu mengarahnya kepada antisipasi khilafah itu. Oh iya Ya, betul. cuma itu tema besar sih. Kalau khilafah itu tema besar dari hijrah ini. Iya, betul. Ya itu tema di balik layar lah istilahnya, di balik layar. Cuma Haram ya sih gitu. haram ya. Cuma yang paling utama emang yang paling dasar sih ya. Ketika gue masuk hijrah itu emang yang digodok pertama itu Hah? ya tentang one day one juice. Oh, Wow. One Jus bagus. Itu masih bagus. Ya 1 hari 1 jus. Iya. Terus nikah muda. Nikah muda boleh juga tuh. Pokoknya yang paling digembleng itu ya pacaran. Pokoknya jangan sampai pacaran aja lah. Iya, Karena iya, pacaran iya, itu iya. haram. Pacaran haram gak Jin? Halal Kenapa? kalau udah nikah. Oke. Aduh, kecewa. Jokes orang Madura. Udah bercanda. Parah. 3 kali lo ngomong bercanda. Serius kali. Iya, serius ya. Bayi takut, Bayi. Nggak takut, itu bercanda. Udah itu gue ceritanya segitu doang kan kalian pertanyaannya Iya. pernah enggak? Tapi hikmah yang diambil Pak dari itu Wow. pengalaman itu. Hikmah. Iya dong, kita pasti ada pembelajarannya. Apa ya hikmahnya? Ini. Jidat hitam. Nah iya, gue pernah jidatnya hitam. Tapi emang semua orang yang hijrah pasti jidatnya hitam, Pak. Iya. Gue nggak tahu Apa karena emang itu aja sajadahnya nggak dipel gitu. mungkin sih, Bisa, Pak. Bukan dipel, bisa dicuci gitu. Oh, iya. dikumbah. mungkin sih. Cuma emang gue pernah jidatnya hitam. Apa waktu sujud digesek-gesek enggak ya? Lama. Enggak lama. Sujudnya lama. Lama. Apalagi sujud. Kenapa sih takut banget? Udah sih. Enggak maksudnya sujud rakaat terakhir itu lama. Oh iya. Oh Karena iya. ada doanya. Ada doa-doa. Iya, doa-doa spesial. Sekjen takut banget. Cuma ya itu kalau ngomongin pengalaman pernah ya pernah, gue pernah. Iya. Iya. Lu Bang pernah? Kalau gue nggak pernah. Enggak pernah hijrah. Teman-teman. Temen ada. Nah, terus Temen gimana? ada. Terus gimana? Dia Apa tuh yang lo bisa tangkap? lo bisa persepsiin dari temen lo yang hijrah ini? Kalau gue sih
anjing emang nyebelin sih. Maksudnya kalau bagi ayat tiap hari tuh ya pesan ibu gua aja nggak pernah gua baca gitu, gimana dia gitu. Ya tiap hari parah banget sih dikirimin ayat malah. gue baca, masa gak mungkin tiap hari dong. Gak mungkin tiap hari dong. Masa tiap hari gue baca Parah banget ayat-ayat, sumpah. bayar ayat-ayat, nasihat-nasihat. Cuma emang itu maksudnya kita tuh dikasih apa ya, semacam bahan bakar, kita harus menyebarkan kebaikan walaupun satu Satu ayat. itu setuju, itu sepakat. Saya itu sepakat. Cuma kalau tiap hari Anda seperti buzzer di Twitter. Gue kan pernah nulis soal ini ya. Jadi kayak gue tuh kayak kalau sekarang ya gue persepsinya gue kayak seorang MLM sih. Oh gitu. Yang harus nyari anggota, harus nyari pahala setiap waktu gitu. Padahal gue udah banyak lah pahalanya. Gue juga tuh. Wow. Tahu dari mana tuh? Kenapa sih Jen? Ada Kan kita masalah apa? Ada kan kita masalah apa? kan kita ngeklaim boleh ya. Boleh. Punya pahala banyak. Kalau itu kan sesuai pendapat orang aja. Kita bikin juga. Betul. Kalau lu gimana Jen? Udah pernah hijrah? Kalau gua belum pernah, cuman temen ada. Ada. Iya. Siapa? Di sebelah gua ini. Tapi benar ada. Ini kan dia udah ngaku nih. Oh dia. Iya. Dia juga kita juga ya. Ya kan lu temenan sama gue baru sekarang Baru sekarang ini. Maksudnya pas gue hijrah mah nggak temenan berarti. Iya. Ya pengakuan itu nggak sah gitu. Valid. Kan lu nanya, lu ada temen nggak yang sekiranya bisa diceritakan sebagai bahan hijrah gitu kan? Ya ada ini. Terlepas daripada waktu, Udah lah nggak asik kayaknya. gua nggak tahu ada seperti itu. Maksudnya teman kampus, teman sekolah. Kalau temen Temen kampus, kelas temen gitu. sekolah, gua nggak pernah nemu sih. Gua temen-temen itu berandalan semua. Wow. Iya. Berarti sesuai hadis Nabi, Sesuai aplikasi. nggak sesuai hadis Nabi. Jadi Sewa. orang berandalan itu temannya orang berandalan. Iya. Ya. Orang baik tuh temannya orang baik. Iya. Ya, bisa juga. Berarti gua hijrah ini karena teman-teman gua baik, jadi guanya orang baik gitu kan. gitu kan gimana? Tapi gini ya, maksudnya kenapa mereka ngincar segmen anak muda gitu? Apa emang lagi semangatnya belajar atau gimana gitu? Ya pertama sih menurut gua anak muda ini yang rentan banget dengan konsep pacaran. Jadi mereka masuknya melalui konsep itu loh. Oh, Konsep itu. Kan anak muda ini basis pacarannya masih kuat ya. Yang Ya. pacaran itu masih banyak lah banyak. persentasenya. Jadi makanya mereka masuk di ranah itu. Yang pertama juga, yang kedua juga mereka masih labil dong. Iya Jadi juga ketika masuk paham lain gitu, itu gampang banget diterima gitu. Makanya hubungannya sama hal-hal yang asmara gitu. Jadi Iya. misalnya gini, kalau kan waktu itu gue lagi di titik apa ya, patah ya istilahnya. Iya. Nah itu inceran mereka, orang-orang yang lagi patah ini. Oh, yang batinnya kosong ya? Ya lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi ditinggalkan, ayolah kembali ke fitrah gitu, jangan pacaran. Kayak motivator ya, berarti memanfaatkan batin-batin orang yang kosong. Iya. Iya. Jadi lebih baik menyongsong hubungan yang halal dan sebagainya gitu sih. Tertarik saya. Ada nggak Apanya yang ada nggak? pamfletnya? Ada, itu ada seminar pranikah. Seminar panitia banyak banget di Instagram tuh. Bukan tadi pagi, gue bangun siang ya. Tadi siang tuh gue ngeliat dia tuh bahas ini, bikin karusel. Karusel kan postingan yang Karusel apaan? karusel tuh bukan satu doang, bukan single post, bukan satu postingan doang. Jadi tuh Katro banget gua. temanya tuh di postingan pertamanya tuh dia bahas tentang Pranikah. ciri laki-laki menyayangimu dengan tulus. Dijelasin tuh, gue baca tuh sampai akhir. Dia baca sampai akhir dong, saya baca sampai akhir. Woi berisik. Ujung-ujungnya dia jualan seminar Seminar pranikah. pranikah. Nah, iya maksud gua kan itu loh pasarnya. Jadi anak muda ini kan beberapa lagi pada patah hati nih karena cintanya ditolak, cintanya tidak tersampaikan. Jadi udah sih lo jangan jatuh cinta, jangan melampiaskan jatuh cinta lo pada tempat yang salah gitu. Jangan masokis ya. Iya. Ayo sih kita hijrah, kita bareng-bareng benahi untuk menuju sebuah Dengan surga, ikut gitu. seminar kita. Nah, Iya, itu iya. maksudnya gitu loh. Iya, dia kan jualan seminar. Bayar itu berarti ya? Ya, bayar dong, seminar pranikah itu bayar. Kalau Zoom pakai pulsa kan. Tapi yang lucunya tuh ada tutor
dia ngasih seminar pranikah, sedangkan Dianya- pernikahan dia acak-acakan. Problematik. ada. Banyak. Ada pasti ada. Kenapa sih dia takut banget kayak? Dia kan kurang islami coy, jadi Enggak, nggak karena ngerti. pengalaman percintaannya dikit mungkin. Kan waktu itu dia ditolak Pak waktu UN. Skip. Skill. Ya gimana Jen? tapi Ayo. tapi emang gitu ya maksudnya? Dia yang ngadain seminar pranikah tapi hubungan dia sendiri problematik gitu. Ya kebanyakan. Karena kan gini loh, kan pernikahan itu enggak. Oh mungkin dia minta kali ganti rugi waktu nikahannya cerai gitu. Makanya ada seminar pranikah. Bisa gak sih? Bisa. Maksudnya problem pernikahan itu khas loh. Dia takut tuh wajah tadi tuh. Dia takut tuh. Problem pernikahan setiap orang itu khas. Maksudnya Iya, betul. problem gua itu pasti beda sama problem yang Iya, lain. betul, Bang. Itu nggak bisa disamaratakan Tidak bisa. dalam satu teori gitu. Betul. Pinter kan gua meskipun Wow. belum nikah. Kayaknya semua orang tahu tuh. Jen, woi, diem mbak, siru. Up naik. Ndep naik. Nah, Nanya ke Anda tuh sudah digaji di podcast ini. iya dengan bakso tadi. Gue ngantuk anjing makan bakso tadi. Tapi selain hal yang menyebelin menurut lu apa lagi dari orang-orang hijrah itu? Apakah yang lu temuin ketika ngelihat orang-orang hijrah itu hanya sebatas orang nyebelin aja, nggak ada sisi-sisi positifnya gitu? Ada sih menurut gue sisi positifnya tuh ya tadi kalau dia menyebarkan kebaikan tadi meskipun satu ayat tadi ya. Misalkan ada larangan minum alkohol itu jelas. Iya. Gue terima itu meskipun saya tidak meminum alkohol. Cuma kan ada kayak batas-batas personal yang nggak bisa dia lewatin dong. Ya. Ya kan maksudnya kayak ngasih saran ini. Saya tahu dia berpengalaman dan juga problematik dulunya dan sekarang udah lebih baik. Cuma kan ada batas-batas personal yang nggak bisa dilewati. Sebenarnya bukan itu doang sih. Gua pertama hijrah itu yang apa ya, secara psikologis mengajak gua buat memfollow akun-akun hijrah juga. Ya. Itu yang pertama. Makanya isi feed Instagram gua tuh ya hijrah semua. Kata-kata motivasi hijrah dan sebagainya. Nah, problemnya di sini gua itu cuma apa ya, semacam copy paste doang. Maksudnya ada ayat nih, ada ayat atau ada hadis yang itu tuh relate banget sama kehidupan sekitar gua. Nah, akhirnya gue share lah. Yes. Gue share dan tanpa gua tabayun dulu. Filter itu tuh dulu bener ya? nggak Tanpa gitu, filter kayak ya? contoh example misalnya musik lah. Musik Musik haram. Nah, itu gua gunain cuma buat nyindir doang. Waktu itu gua sebagai gua pribadi Intensinya yang buat lagi nyindir doang. hijrah, Ya? Intensinya ya. buat itu ya. Yang ngingetin, cuma mengingatkan gitu, cuma mengingatkan. Jadi gua nyindir orang-orang pemusik ini kalau musik tuh haram, nyindir orang-orang pacaran itu kalau pacaran haram. Yes. Jadi tiap hari gua uploadnya itu terus. Benda dihujat enggak? Ya pernah sih kayaknya. Bacot anjing enggak gitu. Enggak, belum ada ya. Tapi Anda ketika sekarang kan udah masih hijrah atau Ini gue bintang tamu kan ya? Dia bintang tamu. enggak? Dia kan yang pengalaman. Tapi emang dia sih dia pengalaman kita kan cuma teman-teman kita. Iya. Oke. Tapi ketika hijrah, kan Anda pernah hijrah nih. Yaps. Sekarang masih hijrah atau sudah tidak hijrah? Sekarang juga masih hijrah, cuma definisi gue udah beda Iya. sama hijrah ini. Tidak Lu tendensius. kenapa ngelihat jidat gua? Enggak ada hitam-hitam lagi jidat gua. Enggak, maksudnya gini, enggak tendensi Dia seperti langsung lihat jidat. enggak tendensi seperti pertama kali Nah, hijrah enggak. gitu. Nah, apa sih yang sekiranya membuat lu merubah definisi dari awal sehingga menemukan definisi baru yang lu anut sekarang? Nah, ya kan ini berawal daripada kekeringan makna gua ya, waktu gua putus sama pacar gua, ditinggalin, akhirnya kekosongan hati dan diajak ikut hijrah juga untuk menuju sebuah surga. Ya, akhirnya gue kepincut dong masuk hijrah gitu. Hijrah yang entah gue nggak tahu juga definisinya apa. Yang gue tahu waktu itu ya hijrah itu berpindah lah dari kondisi gue yang lama kayak pacaran jadi nggak pacaran. Jadi tulisan yang baru Ya, gitu. kayak nongkrong Ini agak kurang-kurang. kurang-kurangin waktunya ajan pulang. Betul. Sering pakai sarung dan sebagainya.
Itu bener sebenarnya kan, Betul, itu bener ngajak banget. perubahan hidup gua. Cuma di situ juga gue sambil apa ya, secara psikologis diajak untuk ayo ajak yang lain juga biar kayak lo gitu tuh. Jadi orang-orang yang nggak sholat, yang azan malah main gitar, yang nongkrong itu lo ceramain aja. Lo nggak usah takut kalau ngasih sesuatu yang baik gitu. Iya. Meskipun ganjarannya dipukul di tongkrongan itu. Nah akhirnya kalau sekarang emang udah beda sih definisi gue soal hijrah. Karena pertama ya gue ketemu sama salah satu temen gue yang ngajak gue masuk ke lubang yang lain, bukan hijrah. Karena pada saat gue hijrah itu gue ngerasa kering juga, malah makin kering, malah makin tersesat secara spiritual. Iya, gitu. benar. Secara spiritual gue tersesat, gue diajak masuk ke dunia filsafat. Wow. Ya. Bulat apa datar? Iya sampai ke situ. Sampai Gue gak ngerti anjing. enggak bumi bulat, bumi datar. Terus sampai ke situ, sampai masuk ke situ, sampai pernah percaya bahwa bumi ini bulat. Bumi datar. Iya. Bumi itu bulat apa datar kan? Bulat dong. Donat. Donat itu? Skip dengan jokes tadi. Kok itu jokes ini ngabalin dan gitu. Ya betul. Tapi mantan anda yang dulu hijrah, mantan anda kan itu kan hijrah tuh, orang salah satu golongan hijrah. Sekarang masih hijrah? Bagaimana? Dan udah nikah apa belum? Udah. Oh udah. Laki-lakinya hijrah juga pak? Ya, Golongan iya itu? dong. Oh, iya ya. Ya mungkin dong udah tiba-tiba. mana mungkin tiba-tiba mau. ateis. Ini ya tes. Ada di masa-masa itu karena kan tadi kering pengetahuan, tersesat. Makanya dia mau belajar. Bukan ateis, emang lagi belajar aja. Lagi belajar. Lu kali yang ateis. Gua antitesis. Antitesis. Oh my god. Tapi tadi kan ngomongin soal dilarang pacaran, terus juga diharaminnya musik, terus juga apa lagi nikah muda. Terus juga irisannya kan irisan dari orang-orang yang hijrah ini kan poligami pak. Tapi apa urgensinya untuk poligami ya? Gini loh, kan ada ada hubungannya si kelompok hijrah ini dengan kelompok tertentu. Kelompok tertentu. Ya gue nggak bisa sebutin namanya di sini dong ya. Kalau kita sebut di sini Iya. podcast kita hanya episode 9. Nah, kelompok tertentu ini sebenarnya ngajak ke arah ya kita harus kembali kepada sunnah Nabi. Iya. Harus murni, semurni-murninya. Oh ya. Gitu. Nah, di sana kan ada sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi sih menurut gue ya. Adalah ada apa ya istilahnya ya? Anjuran untuk poligami kan di ayat kita gitu, di firman Tuhan gitu, firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya. Susah banget sih gue ngomongnya, hati-hati. Firman Tuhan kan emang iya, Allah kan Tuhan benar. Nah, dan menurut gue di sana kita itu, kelompok kita itu ya, gue masih menyebut kita karena gue masih cinta. Iya. Membaca teks-teks tersebut secara tekstual gitu, adanya teks tersebut A misalnya, kita lakuin A lah, Tanpa perlu ini ya. tabayun Dan juga pendalaman soal ya, makna itu tanpa ya. perlu ijtihad lah kalau dalam bahasa gitu. Wow, mantap. Bagus. Ya, Bagus. pokoknya ijtihad itu malah apa ya, nggak dibolehin sama kelompok kita, Oh gitu. nggak dibolehin. Itu tuh ngerusak. Jangan ikut-ikut ulama, tapi ikutnya Nabi langsung gitu. Kalau Nabi bilang gitu ya kita harus melaksanakan itu gitu. Pokoknya Nabi bilang A, kita kudu ikut A gitu. Nah, makanya poligami ini sumbernya dari sana. Berarti bid'ah nih. Bid'ah dong rokok. Itu pakai celana kotak-kotak juga bid'ah kamu. Iya. Harusnya sarung, enggak, sarung juga bid'ah. Tapi kan ulama-ulama gede ngerokok, Pak. Ya, Itu ngerokok. iya. Itu hasil dikaji ijtihad. Itu hasil Iya. ijtihad. Makanya saya Tapi kan kelompok kita nggak ngerokok. Iya, Gua kan juga nggak ngerokok. Kelompoknya nggak ngerokok nih. Iya tuh kayaknya yang ngerokok tuh sisa. Cuma itu doang sih, rokok doang yang nggak bisa gua Tinggalin ya. tinggalin waktu itu. Kalau pacaran
gue tinggalin. Sebenarnya bukan gue tinggalin sih, karena nggak ada yang mau waktu itu, karena pacar gue kan nikah. Hanya satunya itu yang mau Amanda ya. Iya dong. Mungkin juga Sergeant kan kalau kita ngomongin soal perempuan dia selalu bilang soal selalu bilang skip aja pokoknya. Uang dan sebagainya. Sebenarnya kan satu masalahnya. Iya. Apa tuh? nggak ada yang mau. Ada yang mau, cuma dia insecure pak, lebih insecure, batinnya emang yang kadang kosong aja. Tapi itu ya berarti mereka tuh ngambil potongan kayak anjuran gitu tanpa di mentah aja lah, iya, mentah ambil permukaannya doang ya. Iya, kayak musik haram misalnya, itu ya mereka ambil secara tekstual aja. Kalau musik itu haram, mungkin nggak tabayun dulu. Niat mereka kan mungkin ya baik, gue tahu kayak misalkan kita terlalu banyak main musik nanti takutnya lupa sholat, lupa ngaji, itu bagus ya. Cuma orang kalau dia ngomong gitu di konser, aduh kalau gak disiram air mah. Cuma ya ada, kalau di kelompok lain itu ya, itu ada istilah tadi ijtihad dulu. Zaman kita udah beda loh gitu. Dan harus adaptif ya, sesuai zaman. Harus adaptif, walaupun ya kalau misalnya secara subjek dia haram, baru itu nggak bisa ditolerir. Ya, misalnya miras itu haram. Udah jelas hukumnya. Udah jelas, nggak bisa diapa-apain. Misalnya, gue mau minum miras biar semangat beribadah, nggak bisa, itu haram. Nggak bisa, malah nggak. Kalau masalah nggak diterima kan 40 nggak hari. Nggak bisa. Terus babi itu haram, nggak bisa. Tapi kalau misalkan kayak semacam rokok, ya ada sisi haramnya rokok juga ketika dia membahayakan kesehatan sendiri ya. Nah, kalau itu nggak boleh, ya benar. Kalau persoalannya membahayakan itu banyak loh. Nasi juga membahayakan karena mengandung gula. Iya, karbohidrat berlebih juga nggak baik. Mie juga. Betul. Sekjen. Saya berbahaya. Iya, karena manis. Wow, Anda dirayu tadi. Mau beli apa? Martabak? Rokok aja. Surya Seslom. Tapi ketika Bang Sul nih, kan hijrah, menyebar-nyebar ayat, hadis dan lain sebagainya, itu ada nggak orang yang mencoba mendebat Anda gitu? Sering. Di masa itu ya, terus ada. Anda mencoba membela mati-matian prinsip Anda. Iya benar. Pernah nggak kejadian seperti itu? Dan emang kita entah ini diajarkan gitu atau memang itu skemanya, kita harus mempertahankan prinsip kita. Lu coba deh berdebat, bener-bener itu. Lu coba berdebat sama orang yang baru hijrah. Ya. Lu nggak akan bisa apa? menemukan titik temu lah. Titik temu, dan dia nggak bakal ngalah. Nggak bakal ngalah. Coba aja kalau nggak percaya. Siapa orangnya? Gua. Kalau di masa itu. Iya. Soalnya gua pernah, jadi teman gua itu pakai kerudung, cuma rambutnya kelihatan. Oh iya. Nah, orang hijrah tuh gatel ngelihat orang-orang seperti itu. Oh gitu ya. Ini jambak ya? Pengen jambak, tempelen. Lebih radikal lagi dong. Radikal banget. Nah, ya itu cirinya orang-orang yang baru hijrah itu, kenapa dia nyebelin, karena gatel. Ngelihat orang nongkrong misalnya maghrib itu dia kayaknya setan nih. Ngelihat. Nah, gue pernah negor tuh temen gue. Dibukulin kan? Enggak. Dicudain dong mereka. Enggak juga. Di sini-sin doang. Oh, di sini-sin. Jadi sering lah gue kayak nyindir lewat sosmed. Iya. Terus ketemu langsung juga. Ya, gue pernah nyindir lewat sosmed dengan kata-kata bahwa menyentuh tangan perempuan itu kamu akan ditusuk dengan pisau gitu di neraka nanti. Iya. Nih, ketika Anda masih zaman-zaman pengikut Wahabi nih. Udah poin banget sih anjing. Itu harus kita jadikan highlight. Itu udah poin banget sih anjing. Nih, ketika Anda kan masih ikut-ikut bagian Wahabi, ya, itu ada nggak orang yang mendebat Anda? Gue nggak ngerti ya ini gue masuk Wahabi atau bukan. Gue juga masih nyari sebenarnya hubungan Wahabi sama ini nih. Iya. Kelompok hijrah ini. Tapi emang sebagian ada aja. Cuma emang tesis sementara gue ada hubungannya dengan Wahabi ini. Cuma emang gue belum bisa menyimpulkan. Belum bisa kasih konklusi ya. Ya banyak yang mendebat lah anjir, kayak gue ngasih ceramah yang tidak diminta gitu, itu didebat. Didebat. Nah, sama temen gue yang kemudian ngajak gue ke filsafat ini. Iya. Terus lu sebelumnya masuk ke filsafat kan nggak otomatis
include gitu, masuk, mengikuti. Enggak. Lu mendebat dulu kan? Iya, mendebat dulu. Oke. Terus hasil perdebatannya Anda sadar? Enggak dong, Nggak sadar? belum sadar. Masih nolak berarti. Masih nolak. Pokoknya gua konsep yang gua pegang bener aja. Gitu sih masih. Terus ketika Anda sadar itu Gue bintang gimana? tamu nyanyi. Kenapa kalian tidak memberikan Anda kan asumsi dan pengalaman. pendapat? Saya kan belum berpengalaman, saya hanya bisa membaca di teks-teks, media online dan Dia sebagainya. kalau nggak bahas Jokowi ya Maruf Amin, Luhut nggak bisa deh. Iya, nggak ada Nggak pengalaman. ada pengalaman. Makanya dia hanya menyerang kita berdua kadang-kadang. coba kalau Pak Luhut konservatif, pasti dia dibahas ini. Luhut, ayo Luhut. Garing. Ayolah Luhut, kita hijrah bersama. Enggak. tapi ormas yang kemarin bubar tuh termasuk gitu nggak Pak? Kalau golongan hijrah nggak sih? Ormas yang kemarin bubar Yang mana tuh? ada. Yang putih. Iya, yang pokoknya demonya tanggal cantik kayak Ya satu kelompok sih. satu kelompok gitu ya. Satu kelompok. Cuma ini beberapa ya lagi-lagi teman-teman. Karena ada juga yang memang benar-benar niat memperbaiki diri. Kalau hijrahnya dia untuk memperbaiki diri kayak tadi dari yang buruk ke baik itu gue setuju banget kita. Malah kita mendukung kan sebagai temen. Ya, dan memang kan hijrah ini sebenarnya kan diharuskan. Iya. Kita sebagai khilafah di bumi, Wow. My God. khalifah dong, khalifah di bumi. Ah, Ya kan kita diharuskan untuk berhijrah, iya. untuk apa? Memperbaiki setiap harinya, dari hari ini lebih baik dari kemarin kan gitu. Untuk menghadapi hari esok yang lebih baik lagi. Harus baik. Cuma kan yang diminta tuh kita memperbaiki diri dulu dong, jangan keluar dulu. Dirinya settle dulu ya? Diri dulu Dirinya diberesin. Iya, itu Diri seharusnya kan seperti itu. Diri dulu diberesin. Cuma tadi itu yang gua sampein, kalau kita tuh belum mencapai, istilahnya belum mencapai tangga keempat pun, baru tangga ketiga atau tangga paling Atau- bawah. Nah atau itu bahkan kita udah gatel, Kita udah loncat ke tangga keempat gitu. kita udah gatel, Soalnya. kita udah nganggep, santai. kita udah nganggep orang lain itu bukan kelompok kita. Iya benar. Bukan golongan kita. Iya. Tapi di kampus kita tuh juga ada waktu itu. Atau bukan ada lagi, kalau di kelas gua semuanya hampir. Waktu itu kan saya mau sholat zuhur, alhamdulillah sholat zuhur kan waktu itu. Saya melihat ada perempuan dan itu sepertinya adik tingkat saya. Saya kaget dong dia tiba-tiba memakai PDH Indonesia tanpa pacaran. Wow. Saya juga kaget kan. Tapi memang nggak apa-apa kalau itu ideologinya dia kayak gitu, nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah. Tapi teman gua tuh dapat pacar, meskipun dia masuk gitu. nggak dapat pacarnya masuk itu, Oh, masuk gitu? Indonesia tanpa pacaran, dia dapat pacar, akhirnya keluar. Ceweknya. Ceweknya. Iya. Oh dia satu kelompok tadi ya. Iya. Anjir. Terus dia keluar kenapa? Gara-gara apa? Ya gini loh, mereka tuh masuk sana karena tadi masalah hati mereka. Ah, Mereka lagi sakit hati, mereka lagi sendirian. buat healingnya. Nah, adalah tawaran untuk apa ya istilahnya, pelampiasan lah. Ah. Pelampiasan bahwa lu tuh nggak usah pacaran. Ini kenapa ya di luar, di Ngobrol dalam lagi. podcast ngobrol Di ya. dalam obrolan yang penting ada obrolan lagi. Jaket koro. Headsetnya di kosan dia loh. Udah. Abang bingung ada. Cilegon Tirta Yasa. Sampai mana tadi anjing? Ding ngomong gitu ding, mandang bahaya ding. Sampai mana tadi? Indonesia tanpa pacaran. Ya, maksudnya kita diajak ke sana itu ya karena posisinya kita lagi kesepian. Healing ya butuh Ya, healing. kayak cinta ditolak dan sebagainya. Ayo masuk sini gitu. Malah ketemu cewek. Nah, Masalahnya. dan mereka ke sana itu ya buat nyembuhin diri Iya, gitu. bukan buat gabung banget gitu. Enggak, sebenarnya kebanyakan ya yang gua tahu Buat healing doang. buat healing, nyembuhin diri, Bukan bener-bener pelampiasan. totok dia ikut ideologi mereka gitu. Bukan. Dan akhirnya kalau dia udah ketemu tambatan hati di sana ya udah ayo kita keluar gitu loh. Kita gelar WhatsApp ya tanggal segini. Gitu. Ya kayak sekarang kan banyak ya pelampiasan
cinta ditolak itu pelampiasannya banyak, kayak ke hobi misalnya, hobi atau mendekatkan diri kepada Tuhan tadi ke kan. BTS atau misalnya. Iya juga, aku takut tuh bahas BTS. Tapi ya ada larinya ke K-pop, ya benar-benar ke hiburan. Kan beberapa ada yang gitu kan. Iya, gimana? Itu sebenarnya sama gejalanya. Suka mereka. Iya benar-benar. Iya. Nah, Iya, apa iya. ya? Itaewon. Kenapa itu ya? Ada pantun? Ada pantun nggak? Dia tahu lebih tahu. Ada pantun nggak? Ada pantun nggak? Dia gak berani. Nikah muda. Iya, kenapa Jen? Kenapa? Dengan Temen lu ada yang nikah muda nggak Jen? Ada. Ada. Bayaki. Enggak, kalau banyak kan udah ini lah, Cah. Udah tua ya? Iya. Udah tua lah, umurnya udah 25, 24 tak? 24 sama kayak gitu. Temen gue banyak sih yang nikah waktu udah lulus SMA langsung nikah. Ada ya. Rata-rata yang perempuan sih. Dan mereka nggak masuk golongan itu juga kan? Enggak. Enggak. Berarti dia melaksanakan hijrah. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu maksudnya yang nikah muda itu belum tentu dia hijrah gitu loh. Tapi emang karena pengen aja. Berarti yang disebut hijrah itu masuk golongan kamu. Iya. Golongan Anda ya. Kita mau nyebut merek tuh tadi tuh. Tapi emang irisannya ke sana, ada pembahasan sana. Jadi kan dari kita ya jangan pacaran, mending halal. Gitu Iya. tuh. Oh, Jadi iya, kan iya. Taruh ayo ya. nikah, nggak usah takut nikah. Tapi gimana Juga. kalau misalkan kan orang nikah kan pertimbangannya banyak sekali. Iya, itu Pertama mah- ekonomi, itu mah Anda. mental gitu kan. Mental health ya. Ya kalau kelompok kita mah Itu ya yang, nikah itu ibadah. yang dipersiapkan apa aja sebelum nikah dari kelompok kamu itu? So attitude ya. Iya dong, kalau dia nikah yang punya Skip. titit gimana bro? Skip. Colok doang pakai jari kelingking. Yang kita persiapkan adalah keyakinan bahwa Gusti Allah akan membantu Wow, kita. iya tuh kayaknya. Pokoknya prinsipnya itu Pokoknya, aja lah, nikah iya. itu ibadah gitu. Ya, Jangan pokoknya, takut iya. kamu nggak dapat rezeki. Kan hari pertama masih bisa makan sayang, hari kedua lapar mah kan urusan belakang itu mah. Sebenarnya sebagian orang takut sih. Takut Masalah- apa? Nikah muda. Iya. Bukan takut Apalagi nikah kan- muda, maksudnya takut menikah. Bukan enak. takut menikahnya, takut setelah nikahnya itu tuh. Oh, kehidupan Bisa- setelah menikah. Iya, gimana kita membiayai Anak, istri, anak, mertua. kan itu butuh biaya. Yes, betul. Tentu sebagai manusia yang wajar dan Oh berarti mereka nggak wajar dan nggak berkepala? bukan begitu. Ya itu Jangan kalimat hitam lu putih, kesana. Bang. Jangan hitam putih. Ya, gue orang yang hijrah. Iya. Makanya saya hitam biru putih. kuning nih. Saya biru kuning, bukan hitam putih. Gue belum kena. Pokoknya bintangnya 10 lebih lah. Bintangnya 10. Kan kalau kamu mah bintangnya dikit, kalau itu bintangnya 10. Ya terus Ya tentu ada rasa kekhawatiran lah. Kehidupan setelah nikah tadi ya. Iya, apakah bisa disebut salah sebagai itu orang yang nggak menikah ya dengan alasan ekonomi, mental dan sebagainya. Tentu kan butuh dipersiapkan. Sehingga kan kalau kata orang-orang tua ya, salah satunya adalah mertua, biasanya kamu kerjanya apa? Bebek bobotnya bisa ditanyain, betul. Gajinya berapa? kalau kelompok kita kan gini ya. Berarti orang tuanya juga udah hijrah itu kalau kita hijrah berarti. Sepertinya ya. Apa sih? Gak ngerti. Enggak, gua. misalkan Enggak, nih, begini. misalkan Anda Oh, hijrah, jelasin, misalkan Bang. Anda hijrah, si perempuannya juga hijrah. Si orang tuanya itu kedua orang tuanya Anda sama dia tuh udah hijrah, jadi udah nggak nanya soal pekerjaan gitu-gitu. Iya. Itu yang nggak menjadi kekhawatiran mereka. Iya, nggak gitu. jadi pertimbangan antara ukur lah pokoknya. Nggak gini dulu kan konsepnya kenapa kita harus nikah muda, ditekan untuk nikah muda lah istilahnya. Ya karena gitu daripada kamu pacaran. Berzina tadi ya. Ya, di usia kamu ini kan sedang tumbuh-tumbuhnya. Sange. Iya sih betul. Jadi kamu pasti pacaran kalau tidak dibentengi dengan suatu nilai yang kuat. Iya, Gitu. Makanya nilai-nilai ini loh nilai kuatnya masuk kelompok ini nih. Iya. Ini Masih tuh, ya. menyediakan nilai yang kuat gitu. Kamu akan dibimbing sampai kepada ya jangan pacaran itu haram. Mending nikah. Gitu. Iya, untuk menghindari zina tadi ya. Nah, kalau usianya masih muda banget mah ya masih dalam tataran dia di apa ya? Diajarkan bahwa jangan pacaran dulu gitu. Tapi pernah nggak kelompok Anda bilang kita harus nikah muda? Rasul juga menikahi perempuan yang umurnya 16 tahun begitu. Kalau itu sih belum pernah gue dengar. Belum pernah. Jawaban aman ya. Ya, belum pernah gue dengar.
Tapi emang kayak gitu, berarti mereka nggak khawatir soal rezeki, nggak khawatir soal kehidupan selanjutnya. Nggak khawatir mereka ya? Khawatir. Makanya kan disediakan seminar pranikah. Di situ Wow. diajarkan bagaimana menyusun rumah tangga dengan baik dan benar, Iya. berlandaskan syariat. Agama tertentu. Ya. Iya dong. Tuh. Jadi ada irisannya kan. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut nikah juga. Ada fasilitas seminar pranikah. Tapi Iya. Iya, lanjut. tapi Anda pada saat masa-masa hijrah itu ada niatan nggak buat nikah muda? Ada. Ada. Anjir. Meskipun Wah. meskipun harta segala macam nggak ada. Ya. Yang penting yakinnya gitu. Ada niatan. Sama siapa? Masalahnya nggak ada. Jadi sama yang tidak. sama yang dulu kemarin itu. Sama yang kemarin karena yang kemarin hijrah. Yang dulu, kalau kemarin kan baru Iya, yang dulu hijrah. Untuk menselaraskan hubungan kami, kita harus hijrah juga gitu. Kita harus hijrah juga. Aku dan kamu itu harus hijrah gitu. Oh gitu. Kan jomplang, gue suka musik rock, dia hijrah. Iya, dia suka gambus. Nggak apa-apa dong. Boleh. Ya weh, cok ini. Kan ini kosan gua anjing yang nyapu gua, lu kagak nyapu, lu langsung pulang mandi. Lu harus tidur. hijrah berarti bang kalau kayak gitu. Enggak mau gua hijrah, enggak mau. Kenapa tuh? Enggak. Ini bahaya nih. Nggak boleh. Iyalah. Iya, Dia harus hijrah sih. Gua kalau ketemu orang hijrah gua dipukul, ditusuk kali gua. Enggak ada, enggak bercanda. 4 kali itu ya mau bercanda. Saya kan takut Intinya, dipersekusi. intinya yang pertama kita harus ini dulu lah, persepsi kan dengan baik hijrah ini. Iya. Tuh, Kalau istilahnya. definisinya merubah kelakuan buruk itu menjadi baik, gue setuju. Ya bagus, ya memang harus gitu kan. Harus gitu sebagai malah, umat harus muslim, gitu malah. sebagai laki-laki yang soleh. Bahkan tahapannya kan ada tuh tahap 1 dulu, tahap 2 Ya. dulu. Kita nggak boleh loncat tahap 4. Iya betul. Tapi dengan hal-hal yang memaksakan orang untuk ikut hijrah itu juga menurut gua salah sih. Salah. Ya salah. Tentu itu kita harus kan salah. pendekatan perlahan gitu. Kalau Ya, mau persuasinya remaja. harus bagus. Iya. Jangan sampai kita datang ke tongkrongan-tongkrongan yang kita baru ketemu orang 1-2 kali. Inna sholati wa nusuki. Wa mahya wa mamati. Kan mereka juga langsung, wah apa sih? Lagi gitar-gitaran kan, Gitar killing nyanyi, inside. play. Iya, lagi yang biasa. Survei sana kelurahan. Ini online. Maksudnya tahap pertama, tahap kedua itu ya diberesin dulu diri kita sendiri. Iya, tahu. Iya, betul, Mungkin betul. tahap pertama kita tahu dulu nih problemnya kita apa Ya, dulu nih. muhasabah. Muhasabah, Apa tahu masalahnya. problemnya. Terus nomor 2 apa nih solusinya? Udah itu kalau level 3 kita bisa settle belum nih sama masalah kita. Baru tahap 4. Dan emang menurut gua nggak mesti ngajak orang juga sih. Bahkan nanti dia kan berubah kan Ya kalau pada waktunya. kitanya punya value yang bagus setelah hijrah itu, orang pasti akan ikut juga kan. Iya, pertama kan Tanpa melihat mereka gitu. diminta. Iya, Oh, bahkan kan Habib Jafar bilang Islam itu dicontoh melalui perilakunya, Pak. Iya, Kalau iya. dia maksa-maksa mah susah juga masuknya. Iya, karena kan upaya memperbaiki diri ini apa ya? Sebagai dapur. Tapi prakteknya itu baru nilainya kan. Pasti nggak ngerti kan? Ya. Iya, nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Hijrah. Tapi lu mau ada rencana hijrah lagi? Ya gue masih hijrah, masih Jangan hijrah masih hijrah tapi bilangnya tersesat gitu, Pak. setiap hari masih hijrah gue. Tersesat gua tersesat. Hijrah. Kalau gue tersesat agak mau belajar terus gitu. Tersesat belajar terus. Tersesat jadi mau belajar lagi gitu loh. Wow, Apa? Wow? sangat amazing. Kenapa sih dari sekarang jokesnya agak ngurang ya? Kemarin dong tuh lucu tuh. Gue gak tahu apa yang dia alamin hari ini sampai jokesnya berkurang. Tapi lu pernah dengar gak sih bang? Dalam nikah muda itu biasanya rentan sekali yang terjadi adalah KDRT. kekerasan seksual, kekerasan kepada istri gitu. Lesti kemarin. Ya banyak lah. Karena memang Lesti kan masuk hijrah gak sih? nggak tahu. Kan Gini, karena kan biasanya yang dialami Kok di skip? Ya lanjut. ya kan biasanya yang dialami sama Perempuan. orang kan berbeda-beda gitu kan. Oh, pengalaman Ketika pernikahannya. dia omongin sama seorang mentor ketika dia ikut seminar dan sebagainya mungkin manis, tapi dalam praktek dan realitanya mereka nggak kuat
Ketika Iya. dalam tekanan-tekanan tertentu, misalkan beras habis, susu anak habis, Listrik nyat-nyit. iya, istri kan langsung bilang begini, kamu gimana ini? Kamu sebagai suami kan harus tanggung jawab. Anak kita nggak ada susu, beras juga nggak ada, pusing kan si suami kan. Iya, Padahal udah kerja, tapi hasilnya kan tetap kurang terus. Terus dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan seksual, misalkan kekerasan pidana. Kan itu mah kamu pikirannya modern. Kan kita di zaman modern. Ya maksudnya pikiran-pikiran anak, pikiran-pikiran ateis. Kalau pikiran kita tuh ya kita berserah diri Masya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun bonyok tuh ya. Meskipun bonyok. Iya. Bener dong. Udah dipukulin, dibabak belur, dibanting-banting kayak Lesti Pokoknya kita kan. cekek, berserah ya. diri, Cekek, sabar, ya. takwa. Meskipun- Itu landasannya itu. Berarti dia nggak boleh ngelapor orang tuanya Pak, meskipun dia bonyok, berdarah-darah, dibanting dan dilempar bola biliar. Iya kan. Kepala sama tangan misah. Iya, enggak dong, itu udah mati goblok, itu udah mati. Ya misah dong. Masa dipatah-lipi ya? Enggak tapi dia bisa dong, ini kepala ini tangan. Masa nyambung? Iya sih. Enggak, tapi dengan tangan kanan kiri dipisah anjing. Kayak Mortal Kombat asu. Di jurus Scorpion apa gimana? Nggak nyampe Bapak. Nggak cocok hijrah ini. Dan banyak juga kan artis yang hijrah. Banyak Pak, dan Teko Wisnu gitu ya. oh iya benar. Siren Sungkar, Sukar. Siren Sungkar, Zaskia Sungkar. Ya. Nah, itu akhirnya dijadikan komoditi juga. Jadikan pasar kayak jualan sampo, hijrah. Wah, Anda serem juga tuh. Iya juga sih. Kayak ada juga kan yang Baik ya. yang jualan apa namanya? Chicken nggak baik. Bukan Enggak, anjing. itu tipe nggak baik, itu brand lo. Anda ngapain nyinggung-nyinggung brand orang? Apa ya? Apa nih? Anda mau belokin kemana? Jas hujan Sari. Oh ada emang. Ada. Gimana kita cari? Kena air mah kena air aja Pak. Kulkas gue juga halal mereknya. Oh iya kan kulkas ada MUI-nya. Iya. Ada label halal pasti Pak. Ada label halal. Haram itu Haram mah. tuh. Haram, rokok haram. Rokok haram ya. Haram. Udah nggak usah ngerokok lu. Enggak, gua kan nggak hijrah. Iya kita kan udah hijrah. Kita mau ngerokok buat bus depan hijrah tuh kan. Apa bang itu DTBC kan? Bayu namanya. Tapi gue pernah Pak, gue ngerokok. Itu teman gue yang hijrah. Terus dia kayak gini-gini ya, apa kayak Memberikan kode ya. Iya, tapi gue juga kan sadar gitu. Maksudnya saya kan sebagai perokok yang beradab ya saya pindah dong. and Sebelum dia ngomong haram, saya bilang saya langsung pindah. Saya langsung pindah. Saya langsung pindah. Memang saya dibilang haram. Oh. Siapa tahu itu bukan hijrah karena kan cewek yang gak hijrah juga kalau Enggak, tapi dia hijrah Pak. Dia hijrah. enggak itu mah sensitif aja lu ke orang-orang hijrah. Lu jangan gitu bang, mentang-mentang lu nggak hijrah lu. Iya, liberal dan sekuler. Saya suka itu. Negara kita ini harus liberal. Sekuler juga. Ateis. Jangan sekuler. Marah nanti yang warna putih, rame nanti. Iya, nanti kosan sembuh saya nanti. Kamu ngapain? Enggak pak, bercanda. Bikin podcast. Dari tadi kan lu ngomong bercanda. Iya, bercanda. Itu bercanda. Bercanda pak. Iya, lagi juga hijrahnya bercanda doang. Nanti udah dapet pacar mah gak hijrah lagi. Iya, udah juga keluar. Ya itu. Keluar grup Kalau WhatsApp. kalau udah dapet pacar gak hijrah lagi. Serius. Kalau udah pacar, iya tadi bagian. Oh iya, kasusnya kebanyakan seperti itu ya. Ya, Bagian Indonesia sama pacaran tadi. temen gua problematik banget, temen gua banyak. Jadi sebelum punya pacar itu ya hijrah lah, postingan hijrah Yes. dan sebagainya. And then Setelah punya pacar ya udah Liberal. liberal. enggak dong, masa langsung diberang. Jadi gua akhirnya punya kesimpulan apa ya, sujon. Lu tuh hijrah karena emang gak punya pacar gitu. Oh, lu bilang gitu. Enggak, sujon gak bilang gitu. Dalam hati. Oh, dalam hati. Lu tuh hijrah karena gak punya pacar. Tapi sekarang dia punya pacar. Sekarang udah punya pacar. Hijrah enggak dia? Masih hijrah enggak dia? Enggak. Udah enggak. Ya dalam arti yang tadi ya hijrahnya ya. Yes. Yang nggak tahu kalau urusan. Tidak takut ya. Ya, nggak tahu. Ayo keluarkan. Gitu. Unek-unekmu. Ya gitu. Oh gitu. Pokoknya dia hijrah itu karena dia nggak punya pacar.
Biasanya kalau orang hijrah itu jalan-jalan kemana sih? Masjid dong. Ke Monas. Monas. Ya main ke Monas kan ke naik itu Iya, bagus. bagus. Emasnya asli itu. Selain itu ya. Ke mall nggak asik gitu kata mereka mah ya. Ya mall mah bid'ah lah Nonton anjing. bioskop nggak asik gitu ya. Padahal ada musola di situ, masa dibilang kita? Bayu namanya. Canda. Iya, kalau misalkan mau dibilang bid'ah ya nggak apa-apa gitu. Terserah Anda, cuma kan saya bisa sholat di situ juga. Ya, Ada gue musola. ngeri banget sih episode ini. Makanya gua mencoba. Tapi adik tingkat saya emang ada sih gitu. Maksudnya sih nggak tahu sih dia masuk golongan hijrah atau enggak, tapi kalau golongannya bercadar itu masih hijrah nggak? Kalau kita ngomong Atau pengen berubah aja? Tapi dia bawa pistol nggak? sebenarnya gini kan. Gak gini sebenarnya. Enggak, dia nggak bawa pistol. Nggak bawa pistol. Dia bawa M24. Enggak. Naik ke atas bukit gitu. Iya. Gini loh Dia, sebenarnya. dia yang turun di Pochinki kemarin. Nggak ngerti dia. Ngerti lah, anjing gua anak PUBG dulu. Gak gini maksudnya ya konsepnya harus kita perjelas dulu. Gak selamanya orang yang pakai pakaian Merubah pakaiannya ya, ya, merubah gaya yang busana. pakaian syar'i itu hijrah ya? Hijrah nggak selalu. Maksudnya hijrah juga perlu kita luruskan juga definisinya. Jadi Selain- intinya hijrah itu masuk golongan kamu gitu ya. Nggak, intinya ini kita sepakati ini fenomena ya. Yes, betul. Makanya kita sebut fenomena hijrah. Yes. Jadi bukan yang kayak gini tuh hijrah loh, gitu. Enggak, ini fenomena hijrah. Nah, fenomena hijrah ini biasanya gitu ditandai dengan perubahan pakaian, Gaya busana. nah, perubahan gaya hidup dan sebagainya gitu. Sifat yang tiba-tiba berubah. Tapi nggak selamanya orang yang berpakaian gitu masuk kelompok fenomena hijrah ini gitu. Atau memang karena dia pengen merubah gaya busana aja ya? Ah. Bisa jadi sih, betul. Bisa jadi memang di jalur mereka masuk jalur lain, tapi memang ajarannya juga sama kayak gitu Ya, gitu. ya. Dan niatnya juga baik gitu loh. Nggak selamanya yang bawa pistol itu hijrah. Siapa tahu suruhan pemerintah. Enggak. Saya suka ini bahas kayak begitu. Itu drama ya. tapi benar, tapi kalau kita sambungin ya, kita bridging di situ ya. Maksudnya dia yang bawa pistol tuh masih golongan hijrah nggak sih? Ya, secara stigmatisasi dia kelompok sana, Kelompok sana ya. kelompok hijrah. Secara stigma ya, Iya. Stereotip ya. secara stereotip. Stereotype. Ya, Stereotype ya dia masuk golongan sana, dicap sebagai golongan sana gitu. oleh masyarakat. Nah, Hmm. itu pas banget setelah Muldoko bilang radikal. Dia baru terpancing, terpancing kalau Iya kan, bener kan? Betul. Muldoko ngomong jangan radikal, terus ada Yes. kasus begitu kan? Radikul. Enggak ada kenapa radikal. Karena kasihan juga sih sebagai orang yang pernah masuk kelompok sana. Tiba-tiba dibilang hijrahnya radikal kayak gitu. Nah, Kan nggak kayak gitu kita. iya dari maksudnya nggak semua loh Padahal yang kita cuma nyerang musola dekat rumah. Enggak bercanda. Enggak. parah. Bayu. Bang, jangan gitu bang. Enggak. Tapi emang di stigma masyarakat doang ya. Kalau misalkan kayak orang dia berhijrah maksudnya berhijab nggak sih? Berhijab, dia masih berhijab. Maksudnya Berhijab. bercadar. Ya ada. Yang kemarin ada. tuh yang kemarin Yang mantan gue bercadar. bercadar. Ada yang bercadar. Ada yang nggak sampai sana gitu. Atau cuma menutup aja ya. Lu penasaran gak sih bang sama orang-orang yang bercadar? Apa penasaran apa anjing? Jujur dalam penasaran. hal apa? Dalam hal apa? Dalam kapal dulu nih, benar. Dalam- Iya pengen tahu, sekedar tahu aja gitu dengan orang-orang yang pakai cadar. Sekedar tahu tuh kayaknya jatuhnya penguntit, bro. Dia arahnya ke fetis sih. Iya, kayaknya sih ke seks ya. Kagak anjing. Saya bisa ngebaca pikirannya. Tapi kalau dibilang penasaran, secara fisik, yes, gue penasaran. Secara fisik ya. Ya, siapa tahu hidungnya nggak ada kan? Wah, bibirnya sumbingcang. Enggak bercanda. Berarti Gue tahu kan. Ya kan kita sebagai laki-laki kan punya kriteria. Maksudnya gitu. Terus tiba-tiba dia buka cadarnya masuk hidungnya nggak ada, anjing banget dia cadar. Cadar dia bangsat juga sih emang.
Waduh, kenapa jadi takut? Tiu. Saya berapa menit lah itu, Pak? 55 menit. Nanggung lah ya, sejam lagi ya. Nanggung sejam kayak kemarin. Berarti intinya orang berhijrah tuh belum tentu radikal karena mungkin dia pengen merubah perilaku buruknya aja gitu kan. Ya itu intinya. Yang begini kita perlu sepakat dulu nih istilah hijrah Ya tadi intinya kita Definisi harus hijrah. harus ngegodok dulu lah, harus tabayun dulu hijrah itu apa. Betul. Kemudian radikal juga apa? Ah, Apakah hijrah itu masuk kelompok radikal? Kenapa hijrah itu masuk kelompok radikal? Yes. Hubungannya apa? Itu harus digodok. Kalau gue belajar di filsafat ya digodok dulu. Iya. Terus sampai mateng gitu. yes. Sampai nemu tesis, oh hijrah ini hubungannya ke sini loh gitu. Ya, benar. Tingkah lakunya ini baru kita bisa ngomong nih gitu. Jangan yang nggak semua yang bercadar hijrah, nggak semua yang hijrah bercadar, Betul. nggak semua yang hijrah itu Bawa pistol bawa tadi. pistol. Siapa tahu dia mau lagi menerapkan Iya, siapa tahu dia atlet. Atlet itu perbakin Persatuan Tembak Indonesia mau ikut SEA Games karena ada SEA Games. Iya, maksudnya sebagai orang yang waras nggak tahu ya kayak kalau lu Iya. gitu. Dan lu juga ya kita harus berpikir adil lah. Jernih, kita harus berjernih Adil. secara pikiran, harus adil. Adil Soalnya kan dalam pikiran, gitu. selama ini kita nggak baca apa itu hijrah, definisinya seperti apa, terus konsep dan pelaksanaan seperti apa. Kita hanya dari media aja, Pak. Nah, Dan juga media sosial. dari fenomena juga. Ya. Maksudnya sebelum ke fenomena kita lari, itu kita masuk ke konsep dasar dulu kan. Betul. Konsepnya ini apa sih sebenarnya hijrah ini yang dibawakan oleh Rasulullah SAW Sallallahu Nabi. untuk umatnya gitu. Sampai kepada fenomena hijrah ini hubungannya apa sih sama hijrahnya Nabi Muhammad gitu. Betul. Dan bagaimana sih penerapannya di era modern sekarang ini? Nah. Gitu. Sepakat, Jen? Enggak. Kalau lu gimana, Jen? Mengenai konsep hijrah Jen tadi? Tentang beloknya definisi hijrah tadi itu soal penyimpangan informasi. Karena kita kan perlu diakui kita kan surplus informasi pada internet itu. Ya. Terlalu banyak informasi kita nggak bisa ngolahnya. Gimana tuh, Jen? Ya carilah berita yang centang biru biar enggak defisit. Carilah berita di snack video. Yang isinya hoax kadang-kadang. Ya mungkin kita tutup aja kali ya. Kita tutup episode ke-9 Ya. ini mengenai Kenapa konsep sih? hijrah. Enggak, jangan kenapa sih, itu nanti aja. Anda mau ngejokes ya, terus saya larang tadi, saya larang. Maksudnya kenapa sih orang yang baru hijrah itu nyebelin Iya, gitu. maksudnya kenapa? Gitu. Karena kan yang baru-baru mungkin belum tahu gitu Ya, penerapannya belum tahu seperti apa-apa. apa, mengajaknya Masih seperti belajar apa. lah. Tahap belajar kita sepakat dia masih belajar dan belum tahu gimana caranya persuasif gitu ngajak gitu dan kita perlu Dan gue memahami. juga pernah ada di posisi itu dan emang gue juga ngerasa sekarang bahwa pada saat itu gue nyebelin banget gitu. Iya. Dan Sulisan udah meminta maaf kepada teman-teman di WhatsApp-nya. Enggak sih. Dengan emot. Sedekap ya, tangan sedekap ya. Ya kali ini kita akan tutup episode 9 mengenai konsep hijrah dan lain-lain tadi. Intinya kita perlu Tabayun lah. Kita Jadi perlu kalau- snujun dulu Iya terhadap sih. diri sendiri ya. Ya tabayun, belajar lagi. Kalau mau hijrah ya belajar Iya. lagi. Dan harus terus tersesat agar mau belajar biar nggak terlalu ini ya. Ya kalau Serjan, Apanya? ya closing statement. Closing dong. statement dong. closing statement. Pasti mau ngomong Muldoko. Setelah Muldoko mengatakan radikal, datanglah teroris. Iya. Oh iya, kalau nggak kita nanti irisan habis ini kita bahas radikal aja, Pak. Biar dia bisa ngomong. Ya nggak? Gue bukan nggak bisa ngomong, Anda Tapi- takut. bukan takut, Apa tuh? nggak mau aja. Closing. Closing statement dong. Tetaplah di jalan setan untuk Anda bisa hijrah. Betul. Ya kita akan tutup episode 9 ini tadi mengenai hijrah. Kita akan ketemu lagi di Episode berapa? 10. Ya selanjutnya. Selanjutnya kita nggak tahu dibahas radikal apa enggak. Sebenarnya biar Surhadi ini ikut nimbrung lagi. Soalnya tadi dia hanya dengan komedi bergerak dan kita tidak bisa mengerti apa itu komedi. Betul. Kita ketemu lagi di Jumat ya. Ya, Di Jumat berikutnya
Mungkin gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Enggak sih, nggak mohon maaf juga. Bodoh amat. Bercanda. Bercanda, ini bercanda. Pokoknya intinya bercanda kita. Kalau ada informasi yang bisa ditangkap ya alhamdulillah. Silakan gitu. Kalau kita tersinggung, kalau kita menyinggung kalian ya bodoh amat sih. Suruh kita tersinggung. Iya. Nah, Gue Suliksan. gua Bayu. Gua Hadi. Kita ketemu lagi di Jumat yang akan datang. Bye bye. See you. Muah. Wah, kenapa seperti itu?